Waktu itu ibu taunya dari mana nih tentang pertobatan telanjang bulat ini? Dari Pak Guru, Pak Haji Dewi. Pak Haji, berarti ibu lagi nyimak YouTube. Ya. Begitu ibu nyimak, Pak Haji menjelaskan nih tentang pasal pertobatan ini. Iya. Oke, ibu itu ngelakuinnya kapan? Sudah berulang kali, Mas. Enggak, maksudnya awal pertama kali. Awal pertama sebulan kali. lalu, apa 2 bulan lalu, atau setelah tahu dari Pak Haji harus bertobat, jadi saya lakukan langsung. Itu kapan? Awal 1 Suro. 1 Suro kapan ya? 1 Suro 2003, setahun yang lalu. 2023. 2023. 2003 mau udah lama banget. Sorry, maaf. 20 tahun yang lalu. 2023 ibu nyimak, iya. Muncullah penjelasan bahwa bagi Bapak Ibu silakan lakukan dulu pengampunan dosa. Iya, nah, ibu ngelakukannya kapan tuh? Maksudnya jam berapa? Bangun jam 00. Ya. Saya ucap syukur sebelum 41 kali. Lalu mandi. Saya mandi. Setelah mandi, saya telanjang dari kamar mandi, langsung bertobat tanpa selai benang pun. Ibu melakukannya di mana tuh? Di kamar, apa di ruang tamu atau ruang keluarga, apa di dapur, apa di teras, apa di perempatan komplek? Di kamar. Di kamar sendirian. Sendirian. Oke, nah. Ada anak. Oh, ada anak lagi tidur. Perempuan 1. Lagi tidur. Iya. Oke. Saat ibu sudah posisi telanjang bulat, ibu duduk atau berdiri, apa tengkurap, apa celentang? Pertama saya duduk. Duduk. Oke. Duduk bersila atau bersimpu? Bersimpu. Oke. Di atas tikar, sejadah, apa di atas kasur, apa di atas kompor? Di atas sejadah. Di atas sejadah. Dalam kondisi telanjang bulat ya, ibu duduk bersimpu di atas sejadah. Bagaimana ibu mohon ampunnya, ngucapnya, ngomongnya saat itu, minta sama Allah? Ya Allah, ampuni semua dosa saya. Mungkin saya pernah jadi Tuhan kecil, menghina Allah, dosa saya pada orang tua saya, pada anak saya, pada saudara, sahabat-sahabat saya, mantan-mantan suami saya, dan orang-orang terdekat ataupun jauh yang pernah tersakiti hatinya oleh saya. Maka saya mohon ampunan, saya bertobat kepadamu. Saya tidak ada daya dan upaya selain memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya Bapak Ibu, jadi kurang lebih yang ibu ucapkan ini sudah tepat ya, gitu. Mungkin ada sedikit penambahan ya, gitu. Yang pertama kita sebisa mungkin Pak, sebelum ini metodenya masing-masing ya, bebas ya. Kalau saya tuh istighfar dulu sebanyak mungkin. Mungkin kurang lebih 5 menit, 10 menit ya. Udah istighfar ya. Ibu waktu itu kondisi lampu nyala, lampu gelap? Lampu gelap. Gelap. Oh, biar lebih syahdu ya, gitu, biar lebih meresap gitu. Nah, bebas. Bagi yang nggak suka gelap, terang, boleh. Bagi yang pengen gelap, biar lebih gimana gitu, suasananya, boleh ya. Jadi Bapak Ibu silakan istighfar dulu sebanyak-banyaknya. Abis itu, Bapak Ibu nih, boleh ngikutin ya, yang astagfirullah robbal baroya, itu sambil kondisi kita merem hayati Pak. Bohong dah kalau nggak meleleh air mata ya kan. Nah, selesai itu Bapak Ibu langsung mohon ampun sama Allah ya. Poin-poinnya apa? Yang pertama ini harus kita minta ampun adalah, ya Allah ampuni saya bahwa saya ini sering menjadi Tuhan kecil ya. Ampuni dosa-dosa sering menjadi Tuhan kecil. Dosa-dosa pernah menghina Allah, dosa-dosa ke keluarga, pasangan, suami istri ya, atau ke anak dan lain sebagainya ya. Dosa-dosa ke orang yang terdekat, baik orang yang jauh, orang yang masih bisa dijumpai atau tidak ya, orang yang masih ada atau sudah tiada. Juga dosa-dosa ke makhluk ciptaan Allah lainnya seperti hewan atau tumbuhan. Itu juga harus disebut Pak. Karena ketika kita sedang menjalankan ilmu RDAY, lagi ada hajat ya, jangankan kita membunuh babi atau apapun sifatnya ya gitu. Semut, nyamuk, itu nggak boleh Bapak Ibu ya. Jadi buat Bapak Ibu yang hobinya nepokin nyamuk, kalau bisa ya, kita bikin siasat gimana caranya nyamuk nggak datang. Entah kita mau pakai autan atau rumah kita pintunya mau dipasang
pintu apa tuh kawat ya kan, di kamar ya mau pakai kelambu bebas. Intinya kita nggak boleh bunuh semut apapun hewan ya. Pantesan selama ini saya hobinya mitesin kutu. Kagak boleh Bapak Ibu ya, itu lemot takutnya ya kan, bukan apa-apa. Karena memang pernah dijelasin sama Pak Haji ya, pernah dijelasin, tapi memang Pak Haji tidak menjelaskan secara menyeluruh gitu. Terkadang setiap pencerahan nih ya malah keseringan yang dijelaskan adalah pertanyaan yang mengulang ya kan gitu. Nah makanya Bapak Ibu kalau nyimak YouTube-nya RDAY secara menyeluruh, poin-poin ini ada gitu. Coba ya ingat masalah taubat ya gitu. Kalau ibu berarti ngelakuinnya berkali-kali, nggak cuma sekali? Berkali-kali sampai berapa bulan gitu. Dalam waktu beberapa bulan ibu ngelakuin berkali-kali. Nah sebenarnya cukup sekali aja di awal Pak, anjurannya Pak Haji demikian ya. Tapi kalau Bapak Ibu pengen ngelakuinnya sebulan sekali atau seminggu sekali, silakan ya. Ini beda ya sama sholat ya. Karena kalau sholat taubat ya nggak mungkin kita dalam keadaan telanjang bulat ya kan. Nah beres Bapak Ibu sudah melakukan pertaubatan itu, sudah mengakui semua kesalahan, pasti badan tuh plong, enteng. Karena pada saat kita bertobat, Allah nyuruh malaikat si pencatat dosa tuh ya, malaikat bakar tuh buku dosanya si Regi ya, lebur semua dosa-dosanya ya. Nah sebisa mungkin Bapak Ibu lakukan dulu ya, besok malam di rumah ya silakan. Atau ada bapak-bapak yang pengen melakukan di sini di depan live streaming ini, boleh ya. Nanti lampunya kita matiin, live-nya kita off ya. Buat kalau bapak-bapak yang lakuin, ibu-ibu kita suruh keluar ya kan. Tapi kalau ibu-ibu yang ngelakuin, saya dan juga bapak kita keluar ya. Bagaimana? Janganlah di rumah aja ya lakuinnya ya gitu. Oke Bu, terima kasih banyak ya Bu ya, luar biasa. Nah jadi Bapak Ibu, kuncinya kenapa hajat kita lemot, mungkin kita belum melakukan itu ya. Coba deh Bapak Ibu besok malam di rumah lakuin dulu ya. Itu tadi poinnya, nanti kita mohon ampun tentang bahwa kita sering melakukan dosa menjadi Tuhan kecil ya. Apa tuh Tuhan kecil? Yang tadi saya sebut ya, hobinya nanti kalau lunas, nanti kalau cair, saya mau begini, saya mau begitu. Di RDAY itu pantang Pak, Bu. Jadi nggak ada istilahnya tenang Pak Haji, pokoknya nanti kalau rumah saya laku, saya mau sedekah 2 miliar ke RDAY. Nggak bisa. Di sini harus sedekah dulu biar rumahnya laku dan cair dengan cepat gitu. Jadi ibaratnya kalau Pak Haji kan sering ingetin kayak orang mancing bos, ya kan? Ngumpan dulu, kan nggak ada tuh orang mancing, bos lagi ngapain? Lagi mancing Pak Haji, ya. Umpannya mana? Nanti kalau udah laku saya baru beli umpan. Kalau udah dapet ikannya baru beli umpan. Sampai kiamat nggak bakal bisa Pak, susah ya kan. Kalaupun bisa mungkin tuh ikannya linglung ya kan, mau aja nyangkut di kail yang nggak ada umpannya. Silakan lakukan pertaubatan nanti di rumah masing-masing ya. Cari tempat yang aman, suasana yang enak ya. Jangan kondisi lagi bising atau lagi berisik ya, yang ada kitanya nggak khusyuk. RDAY kandang embek, sekali colek pasti melek. RDAY kandang embek, gosok centong uangnya masuk kantong. RDAY kandang embek, doa anak yatim pasti manjur. RDAY kandang embek, cepat ijab hajat pasti terkabul. Jangan gundah, jangan gelisah, jangan murung, jangan sedih, jangan ngeluh, jangan jengkelan, jangan mancing jengkel, kepancing jengkel. Jangan bawel, jangan cerewet, jangan cemberut, dan jangan mikir